Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya merawat dan membersihkan puli bagian belakang Vespa Sprintmatic. Seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Nah teman-teman, di sini saya sudah melepas bagian puli belakang Vespa Sprintmatic ini, dan sekarang saya di sini bakalan membuka mur pengunci dari puli belakang ini menggunakan kunci Inggris teman-teman. Karena kalau menggunakan impact, pertama saya alatnya tidak punya, dan kedua mungkin impact akan berakibat kurang baik ya bagi puli ini teman-teman, karena si drat dari mur ini sangat-sangat halus teman-teman. Dan sekarang bakalan saya buka dengan memukulkan kunci Inggris ke lantai teman-teman. Hal tersebut akan memudahkan proses membuka dari pengunci mur puli belakang Vespa Sprintmatic ini. Dan posisi mur pengunci ini sebetulnya sudah longgar ya, dan sekarang tinggal melepaskannya saja. Dan dalam proses ini teman-teman harus sangat berhati-hati, dikarenakan di persis di bawah bagian kupling ganda ini terdapat pertorsi, dan apabila si mur dari pengunci ini terlepas dan teman-teman tidak menahan bagian kupling ganda ini, maka kupling ganda tersebut akan terpental. Yang lebih fatal itu terpentalnya ke muka teman-teman. Jadi di sini teman-teman pengerjaannya harus berhati-hati sekali. Jadi di sini teman-teman antisipasinya tahan bagian kupling ganda menggunakan kedua kaki ataupun tangan sambil membuka mur pengunci yang mengunci puli belakang Vespa Sprintmatic ini. Setelah terbuka tinggal dilepas seperti itu teman-teman, dengan hati-hati dan sangat pelan-pelan ya biar tidak terpental. Dan di sini saya bakalan menunjukkan bagian-bagian dari puli bagian belakang Vespa Sprintmatic. Nah ini teman-teman merupakan penampakan dari kanvas ganda. Dan ini merupakan per torsi ataupun per besar ya teman-teman. Penampakannya seperti itu, masih standar. Dan ini merupakan tempat bagian bawah dari bertenggernya per torsi ya teman-teman. Dan kita buka lagi, ini ring yang hitam, bagian ring yang hitam ini kita buka. Ini bahannya plastik ya teman-teman, yang hitam ini. Nah, nanti bagian-bagian ini ketika dipasangkan teman-teman jangan sampai terlewatkan ya, harus benar-benar mengingat. Jadi di saat pemasangannya kembali teman-teman tidak menemui kesulitan. Dan ini merupakan rumah torsi cam teman-teman ya. Nah ini sudah terlepas, diputar saja dan ditarik teman-teman cara melepasnya. Dan di bagian dalamnya sudah terdapat grease yang sudah berwarna hitam teman-teman. Nah di situ grease-nya harus dibersihkan. Nanti dibersihkannya teman-teman bisa menggunakan bensin ataupun karburator cleaner ya. Nah teman-teman, di sini sekarang saya bakal membersihkan bagian-bagian puli belakang Vespa Sprintmatic ini menggunakan bensin. Karena di sini yang tersedianya hanya bensin, jadi saya menggunakan bensin saja teman-teman. Di sini pertama saya bakalan membersihkan dari kanvas ganda ini teman-teman. Seperti teman-teman lihat di video, di bagian dalamnya sangat kotor teman-teman. Nah kotornya sangat lumayan tebal ya. Nah hal ini yang bakalan mengakibatkan gerdek di bagian CVT. Ini salah satunya teman-teman. Jadi teman-teman dalam perawatan puli belakang, alangkah baiknya dalam 6 bulan sekali teman-teman membersihkan puli bagian belakang, harus dengan cara dibongkar ya. Apabila teman-teman tidak mau mengerjakannya secara mandiri di rumah, teman-teman bisa memintanya ke orang bengkel, dan teman-teman hanya tinggal memintanya
untuk membersihkan bagian puli belakang Vespa Sprint Matic ataupun Vespa Matic lainnya dengan cara dibongkar dan dibersihkan satu persatu teman-teman. Nah teman-teman, sebelum membersihkan bagian puli geser dan puli tetap, teman-teman di sini harus membuka bagian o-ring yang berbahan dasar karet, dan apabila dibersihkan menggunakan bensin, dikhawatirkannya nanti o-ring yang berbahan dasar karet ini akan mekar teman-teman. Dan buka terlebih dahulu juga bagian dari torsi cam. Nah ini nih teman-teman yang disebut dengan torsi cam. Teman-teman tinggal melepasnya saja ya, karena ini tidak ada sistem skrup ataupun baut, jadi tinggal dilepas begitu saja. Dan ada 4 buah torsi cam yang harus dilepas teman-teman di bagian puli geser ini. Nah ini teman-teman yang dimaksud dengan o-ring yang berbahan dasar karet yang harus dilepas ya, jangan sampai terkena bensin. Di sini saya bakal lepas terlebih dahulu teman-teman. O-ring sudah terlepas teman-teman, dan sekarang tinggal melepaskan puli geser dari puli tetap, tinggal ditarik begitu saja. Nah seperti itu teman-teman. Dan setelah puli geser dibuka, teman-teman harus membuka terlebih dahulu bagian seal yang berada di bagian atas dan bagian bawah dari puli geser ini. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu obeng gepeng ataupun obeng min, tetapi alangkah baiknya si obeng tersebut diganjal menggunakan kain tipis di dalam proses pembongkaran si seal ini teman-teman, dengan tujuan dan maksud agar si seal tidak cacat ya dalam proses pembongkarannya. Dan kenapa di sini saya membuka bagian seal ini, karena bisa dilihat di bagian video teman-teman, di situ masih terdapat grease yang sudah berwarna hitam, dan tentunya itu sudah tercampur dengan debu ya. Dan bagian itu harus tidak luput dari pembersihan juga teman-teman. Dan ini bagian bawah dari seal puli geser yang bakalan saya buka juga dengan proses yang sama, gunakan obeng gepeng ataupun obeng min. Dan usahakan teman-teman, seperti saya bilang dari awal, ganjal menggunakan kain tipis agar si seal tidak cacat dalam proses pembongkarannya ya. Dan di sini pun masih ada grease-grease, sisa-sisa grease yang sudah kotor dan harus tidak luput dari pembersihan juga teman-teman. Setelah kedua seal ini terbuka, teman-teman tinggal hanya membersihkan bagian-bagian yang kotor tadi ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut proses pembersihannya. Dan di sini saya bakalan membersihkan terlebih dahulu puli tetap. Kenapa bagian ini dinamakan dengan puli tetap? Dikarenakan di dalam kinerjanya si puli bagian belakang ini dia tidak bergeser ya teman-teman, dan dia hanya berdiam saja. Dan di sini teman-teman harus membersihkan juga bagian dari lahar bambu yang berada di puli tetap. Di sini kenapa harus membersihkan bagian dari lahar bambu ini? Dikarenakan di situ ada grease teman-teman, dan grease itu pasti kalau sudah lama tidak dibongkar pastilah tercampur dengan debu-debu dan kotoran ya, dan makanya dari itu harus dibersihkan dan harus dihilangkan terlebih dahulu grease-grease tersebut. Dan sekarang di sini saya bakal membersihkan bagian dari puli geser. Dan kenapa ini disebut dengan puli geser? Dikarenakan di dalam kinerjanya bagian puli inilah teman-teman yang bergerak, bergeser, sehingga si P-belt itu dapat bermain ke atas dan ke bawah ya. Oke teman-teman, semua proses pembersihan sudah selesai, dan semua bagian dari puli belakang Vespa Sprint Matic ini semuanya sudah dibersihkan dan dikeringkan, dan sekarang tinggal memasangkan kembali teman-teman. Tetapi sebelumnya teman-teman di sini harus menyiapkan dulu grease
yang high temp khusus untuk CPT ya teman-teman. Nah, mereknya apapun silakan, yang penting dia untuk CPT dan high temp yang terutama. Nah, di sini ini adalah merupakan dari puli tetap, dan di sini sekarang saya bakalan melumuri bagian lahar bambu yang berada di puli tetap ini menggunakan grease khusus CPT teman-teman, yang high temp tentunya. Dan lumuri bagian lahar bambu ini secara merata dan gunakan grease-nya secukupnya saja teman-teman. Dan sekarang beralih ke bagian puli geser untuk memasangkan kembali bagian seal teman-teman. Pasang seal seperti ini teman-teman, yang di bagian persis si seal itu ada dua bagian permukaan ya, yang satunya rata dan yang satunya itu dia ada ini ya, seperti apa namanya, nah ini bagian yang harus dipasangkan di bagian dalam teman-teman. Bagian seal ini jangan terbalik ketika memasangkannya kembali, jadi bagian yang rata di bagian atas dan bagian yang saya tunjukkan ini dia persis berada di bagian bawah. Dan seperti ini pemasangannya teman-teman. Pemasangannya tinggal ditekan-tekan saja teman-teman permukaan dari seal ini sampai si permukaan seal sejajar rata dengan permukaan puli geser bagian atas ya teman-teman. Pemasangan kedua seal sudah selesai dilakukan di bagian atas dan bagian bawah puli geser ini. Dan sekarang di sini saya bakalan memasangkan kembali kedua o-ring masih di puli geser teman-teman. Nah, ini karet o-ring yang saya maksud dan bakal saya pasangkan di bagian atas dan juga di bagian bawah puli geser ini. Kedua o-ring ini sudah terpasang dengan baik teman-teman, dan di sini saya bakalan mengasih grease sedikit saja di bagian dalam puli geser ini teman-teman, sedikit saja ya, dengan maksud nanti agar mempermudah saja dalam proses memasukkan puli geser ini ke puli tetap. Nah teman-teman, di sini sekarang saya bakalan menyatukan antara puli tetap dan puli geser dengan memasukkan puli geser ke bagian puli tetap teman-teman, seperti ini. Di sini pasti dalam memasukkan puli geser ke puli tetap terganjal oleh bagian seal, teman-teman hanya perlu mendorongnya seperti itu teman-teman sampai si puli geser masuk. Nah di sini juga terdapat dua lubang ya di bagian puli tetap teman-teman. Teman-teman jangan salah menempatkan lubang ini teman-teman, jangan sampai tertukar. Nah di sini saya tunjukkan lubang yang harus berada pas tepat di bagian lubang puli geser. Nah ini teman-teman, nah itu nanti lubang untuk tempatnya torsi cam ya teman-teman. Jadi pemasangannya seperti ini teman-teman. Jangan sampai salah lubang untuk penempatan torsi cam nantinya. Nah seperti ini teman-teman. Setelah terpasang si puli geser dan puli tetap ini teman-teman hanya perlu memberikan grease di bagian lubang puli geser. Nah ini teman-teman. Nah di sini kasih grease-nya secara penuh ya, memenuhi lubang puli geser tersebut teman-teman.
setelah terisi penuh oleh grease teman-teman, sekarang tinggal memasang torsi cam ya teman-teman di lubang yang tadi sudah saya tunjukkan. Nah, seperti ini teman-teman pemasangan torsi camnya. Di situ ada semacam ring ya dan pin. Nah, itu namanya torsi cam teman-teman. Dan tinggal dimasukkan seperti itu saja. Nah, seperti itu teman-teman. Tinggal dipas-pasin saja sampai si torsi cam ini bisa masuk pas di lubang yang tadi saya tunjukkan ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini teman-teman hanya perlu melakukan proses yang sama terhadap ketiga sisa dari torsi cam yang ada ya teman-teman. Setelah torsi cam terpasang semua teman-teman dan semua bagian sudah terlumuri oleh grease ataupun stempet, teman-teman harus membersihkan dengan lap bersih kering bagian dari dratnya, terutama teman-teman yang mungkin secara tidak sengaja terkena grease. Dan sekarang di sini saya bakalan memasangkan rumah torsi cam teman-teman ya. Di sini saya menyebutnya rumah torsi cam karena bagian inilah yang membungkus dari torsi cam. Tetapi sebelumnya di sini saya bakalan memberikan sedikit grease ya teman-teman di bagian dalamnya. Sekarang memasangkan kembali o-ring yang berbahan plastik teman-teman, lalu masukkan kembali tatakan ataupun tempat bertenggernya per torsi bagian bawah dan masukkan per. Dan sekarang tinggal memasangkan kanvas gandanya teman-teman. Di bagian ini teman-teman harus berhati-hati karena dikhawatirkannya nanti si kanvas ganda ini akan terpental ya bila pemasangannya gagal. Jadi harap berhati-hati saja teman-teman dalam pengerjaannya. Nah teman-teman, setelah bagian mur pengunci dari puli belakang ini terpasang, teman-teman tinggal mengencangkannya menggunakan kunci Inggris ya teman-teman. Kencangkan dan putar searah dengan jarum jam. Teman-teman, sekarang proses pemasangan dari puli bagian belakang sudah terinstal dan selesai, semuanya terpasang dengan baik teman-teman. Dan sekarang di sini saya bakalan memasangkan kembali di bagian CVT Vespa Sprintmatic. Semua bagian sudah terpasang kembali ke tempatnya teman-teman. Dan sekarang di sini saya bakalan mencoba menyalakan mesin dari Vespa Sprintmatic ini.
Alhamdulillah teman-teman, semua proses perawatan dari puli bagian belakang Vespa Sprint Matic ini sudah selesai. Dan apabila teman-teman ingin melakukan perawatan dari puli bagian belakang Vespa Matic-nya secara mandiri di rumah, teman-teman bisa melakukannya seperti di video ini dengan mengutamakan kehati-hatian dan tentunya keselamatan. Dan mungkin di antara teman-teman juga ada yang mau menggunakan jasa bengkel dalam perawatan puli belakang Vespa Sprint Matic ini. Teman-teman hanya perlu memintanya ke bagian bengkel untuk membersihkan secara detail atau terpisah dari bagian puli belakang Vespa Matic-nya. Dan teman-teman, di sini saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau menambahkan mengenai materi yang sedang dibahas di video ini. Teman-teman bisa menambahkannya di bagian komentar. Berbagi itu indah teman-teman, dan informasi ini pasti bermanfaat buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Nah teman-teman, kurang lebih seperti itulah bagaimana video perawatan dari puli bagian belakang Vespa Sprint Matic ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.